Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Dalam video kali ini kami tayangkan koneksi keterkaitan antar materi yang kami pelajari pada modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya yang kami pelajari pada program pendidikan guru penggerak angkatan 10 bersama saya Yohanes Oskarius Baso SPD, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten NU. Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah tindakan yang dilakukan oleh seorang pemimpin pembelajaran untuk memanfaatkan dengan baik setiap aset atau modal yang ada atau yang dimiliki oleh sekolah untuk dikelola secara optimal. Dalam pengelolaan aset atau modal yang ada di sekolah, pemimpin pembelajaran harus menerapkan pendekatan berbasis aset, bukan pendekatan berbasis defisit atau kekurangan. Pendekatan berbasis aset dalam pengelolaan ini di dalam sebuah sekolah terdapat 7 modal atau aset utama yang ada. Di antaranya, yang pertama modal manusia, yang kedua modal sosial, yang ketiga modal fisik, yang keempat modal lingkungan atau alam, yang kelima modal finansial, yang keenam modal politik, dan yang ketujuh modal agama dan budaya. Proses pengelolaan sumber daya yang ada dari ketujuh modal yang ada dalam sekolah tersebut selaras dengan standar nasional pendidikan, yakni dalam standar sarana dan prasarana di dalamnya terdapat komponen, yakni modal fisik dan modal lingkungan alam. Di dalam standar pendidik dan tenaga pendidikan terdapat komponen, yakni modal manusia dan modal sosial. Di dalam standar pembiayaan terdapat komponen, yakni modal finansial. Dan di dalam standar pengelolaan pendidikan terdapat komponen modal, yakni modal politik dan modal sosial. Hubungan antara pengelolaan sumber daya yang tepat dengan kualitas proses pembelajaran dan mutu sekolah, keduanya memiliki hubungan timbal balik yang berkaitan secara erat dan saling berkaitan serta saling mempengaruhi. Di mana ketika pengelolaan sumber daya yang dalam hal ini pemanfaatan modal atau aset sekolah dilakukan berpijak pada dasar pemikiran bahwa aset atau modal itu merupakan suatu kekuatan dijalankan dengan optimal, maka dengan serta-merta kualitas proses pembelajaran dalam suatu kelas akan meningkat, lalu mutu sekolah juga akan mengalami peningkatan secara drastis. Demikian sebaliknya, jika proses pengelolaan sumber daya tidak dilakukan secara maksimal dan optimal oleh guru sebagai pemimpin pembelajaran dan kepala sekolah sebagai pemimpin sekolah, maka dampaknya adalah proses atau kualitas pembelajaran tidak optimal
tidak efektif dan tidak efisien. Demikian juga dengan mutu sekolah dan mutu pendidikan tidak dapat meningkat secara drastis. Pada konteks keterkaitan antar materi yang kami pelajari antara modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya dengan modul-modul pembelajaran lain yang ada dalam program pendidikan guru penggerak angkatan 10 ini dapat kami jabarkan sebagai berikut. Yang pertama, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya jika dikaitkan dengan filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara dapat kami jelaskan bahwa bagaimana pemimpin mengelola sumber daya secara efektif dapat berdampak pada kemerdekaan daripada murid dalam kegiatan pembelajaran, di mana filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara menekankan proses pendidikan yang berpihak pada murid. Dalam hal ini, modal manusia murid dikelola secara optimal, maksimal, dan efektif yang berdampak pada kebahagiaan dan keselamatan dari murid itu, baik sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial. Jika dikaitkan dengan modul 1.2 tentang nilai dan peran daripada guru penggerak, salah satu nilai dan peran daripada guru penggerak adalah nilai keberpihakan pada murid. Dalam hal ini, dalam proses pengelolaan sumber daya, guru harus senantiasa memperhatikan bagaimana kebutuhan murid yang jika kita sandingkan dengan modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi, bahwa proses pengelolaan sumber daya alam itu hendaknya menjawab semua kebutuhan murid dalam belajar, baik sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial. Ini jika kita sandingkan dengan visi daripada guru penggerak, yakni dan ada dalam modul 1.3. Visi utama daripada guru penggerak adalah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada murid untuk bertumbuh dan berkembang jika kita korelasikan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yang dalam proses pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah, guru hendaknya mempunyai mimpi untuk bisa memberikan ruang kepada siswa, muridnya untuk bisa mengoptimalkan kemampuan dirinya, seturut dengan bagaimana siswa dapat dituntun untuk bisa kuat dalam manajemen diri, kesadaran diri, dan kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain dalam konteks pembelajaran sosial emosional di dalam modul 2.2. Dalam proses pengelolaan sumber daya, guru bisa menjadi coaching untuk siswanya dan rekan kerjanya, sehingga dalam pemanfaatan sumber daya yang ada, kekuatan aset atau modal menjadi dasar yang utama dan pertama dalam pengembangan, bukan pada basis pemikiran yang berpusat pada defisit atau masalah yang ada. Jadi coaching atau kegiatan untuk bisa menuntun orang lain memaksimalkan potensinya, jika disandingkan dengan pengelolaan sumber daya alam, sangat erat kaitan antara keduanya. Lalu pada pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin, jika kita sandingkan dengan modul
3.2 ini, maka guru hendaknya bisa menjadi pribadi yang dapat mengutamakan nilai kebajikan sebagai pemimpin dalam proses pengelolaan sumber daya yang ada, sehingga budaya positif untuk kegiatan pembelajaran di sekolah yang kami pelajari pada modul 1.4 ini bisa nampak nyata dan terrealisasi atau terimplementasi pada konteks pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah yang dilakukan oleh seorang pemimpin, dalam hal ini baik sebagai pemimpin kelas juga sebagai pemimpin sekolah. Manfaat yang kami peroleh secara langsung setelah mempelajari modul 3.2 tentang pemimpin dalam mengelola sumber daya pada program pendidikan guru penggerak angkatan 10 ini adalah diantaranya, yang pertama, kami dapat mengidentifikasi modal atau aset yang ada di dalam kelas kami terkait dengan 7 modal yang ada, yakni modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan alam, modal finansial, modal politik, dan modal agama dan budaya. Lalu kami secara langsung dapat mengelola modal itu dengan baik. Dari hasil proses identifikasi pada modal manusia, kami bisa memanfaatkan murid untuk bisa belajar mengembangkan dirinya secara optimal. Pada modal sosial, kami membuka ruang dan waktu, membuka diri untuk bisa berinteraksi dan bersinergi dengan orang atau oknum atau organisasi yang ada di luar kelas. Lalu pada modal politik, kami bisa melakukan hubungan dengan orang lain untuk membangun dan mengembangkan kualitas pembelajaran dan kualitas pendidikan yang ada di kelas dan di sekolah kami. Pada pemanfaatan lingkungan dan alam, kami secara langsung dapat bagaimana mengidentifikasi lingkungan dan alam yang ada di sekitar kami untuk bisa kami manfaatkan. Misalnya, ketika lahan tidur tidak dimanfaatkan, kami memanfaatkannya dengan menanam bunga dan tanaman-tanaman lain yang berguna untuk hidup dan kehidupan. Pada modal finansial, kami bisa mengoptimalkan anggaran yang ada dalam kelas kami untuk bisa berbelanja, memenuhi kebutuhan-kebutuhan kelas yang berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran dan kebahagiaan serta keselamatan murid kami untuk hari-hari hidup selanjutnya sebagai pribadi dan makhluk sosial. Pada modal fisik dan lingkungan alam, kami memanfaatkannya seperti yang sudah kami jelaskan, yakni lingkungan sekolah dimanfaatkan dengan secara baik untuk bisa mendukung perkembangan sekolah dan kualitas pembelajaran. Lalu pada modal agama dan budaya, kami senantiasa mengutamakan agama dalam pembelajaran agama dan kegiatan-kegiatan lain keagamaan untuk dapat menuntun murid kami mengoptimalkan diri dan kepribadiannya dalam menyongsong masa depan dalam hubungan dengan pencipta yang dalam hal ini Tuhan dan sesamanya sebagai makhluk sosial dan budaya. Dan terima kasih. Inilah paparan koneksi antar materi dalam modul 3.2 program pendidikan guru penggerak angkatan 10. Salam dan bahagia.
ya. Tapi mungkin agak telat sedikit di situ saja. Nolak-nolak, dah.